10 tahun menikah tanpa kehadiran anak itu bukan waktu yang singkat bagi Melissa. Wanita berusia 34 tahun itu menjalani hari-harinya dengan wajah yang selalu tampak sempurna di mata orang-orang. Sosok yang anggun, cerdas, dan sukses sebagai pemilik jaringan butik ternama di ibu kota. Tapi di balik semua itu, ada luka yang dalam, luka yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, dan satu orang yang selama ini diam-diam menjadi pelindung hatinya. Sopir pribadinya, Dimas. Melissa dan Arga menikah dengan penuh cinta dan harapan. Arga, seorang pengusaha muda yang juga pewaris perusahaan besar keluarganya, terlihat seperti sosok pria ideal. Di awal pernikahan, mereka berdua membangun mimpi bersama, rumah yang hangat, keluarga bahagia, dan tentu saja anak-anak yang mengisi hari-hari mereka. Namun, harapan itu belum juga menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun berlalu. Di balik kemewahan rumah besar yang mereka tinggali, Melissa merasa sendirian. Percakapan dengan Arga semakin berkurang, bahkan sejak 5 tahun terakhir, jarang sekali ia mendengar suaranya di rumah. Bayangan anak-anak yang dulu sering mereka bicarakan, kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Melissa tahu, keluarga Arga mulai mencurigai dirinya. Cibiran dan tuduhan bahwa dirinya mandul kerap meluncur dari mulut anggota keluarga suaminya, bahkan tanpa tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun Melissa memilih diam. Ia memendam semua rasa sakit dan kekecewaan itu dalam hati, enggan memperlihatkan kelemahannya pada dunia luar. Hanya kepada Dimas, sopir setia yang telah bekerja untuk keluarganya selama 3 tahun terakhir, ia berani bercerita tentang kekosongan dan kesepiannya. Dimas adalah pendengar yang sabar dan penuh pengertian. Tanpa pernah menghakimi, dia memberikan dukungan yang membuat Melissa merasa dihargai sebagai seorang manusia, bukan sekadar istri tanpa anak. Hubungan Melissa dan Dimas tumbuh perlahan dari sekadar majikan dan sopir menjadi sebuah persahabatan yang hangat. Dalam keheningan malam saat Arga tak ada di rumah, Melissa sering mengundang Dimas untuk duduk bersamanya, berbagi cerita tentang harapan yang pupus, tentang rasa sakit yang tak terucapkan. Setiap kali Dimas menatapnya dengan mata penuh simpati, Melissa merasa sedikit terhibur dan diperhatikan. Namun, kesunyian itu tidak selamanya membawa ketenangan. Suatu malam ketika hujan turun deras mengguyur kota, Melissa duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang megah tapi terasa dingin dan kosong. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan kesepian yang tak terhapuskan. Arga mengirim pesan singkat bahwa ia harus lembur menemani klien penting, dan Melissa hanya bisa menatap layar ponselnya dengan hati hampa. Saat itu, Dimas datang untuk menutup pintu garasi yang terbuka karena angin. Melihat majikannya berdiri sendiri dalam keheningan, dia memberanikan diri bertanya dengan suara lembut, "Nona, apakah semuanya baik-baik saja?" Melissa hanya menatapnya sejenak, lalu anggukan pelan keluar dari bibirnya. Namun, air mata yang tertahan jatuh membasahi pipinya tanpa bisa ia bendung. Malam itu menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Melissa membiarkan dirinya terbuka, berbagi beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Malam itu, setelah air mata Melissa mengalir tanpa henti, Dimas duduk di sampingnya, memberikan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya keheningan yang saling menguatkan. Melissa merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Bukan sekadar sopir yang menjalankan tugas, tapi lebih dari itu, sahabat sejati. Hari-hari berikutnya, Melissa dan Dimas semakin sering berbagi cerita. Melissa membuka sedikit demi sedikit kisah hidupnya yang penuh luka dan tekanan. Tekanan dari keluarga Arga yang mulai tidak sabar dan sinis. Tekanan dari Arga yang semakin menjauh, dan tekanan terbesarnya, ketakutan bahwa pernikahannya mungkin sudah di ujung jalan. Arga yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang dingin dan acuh tak acuh. Kesibukan bisnis menjadi alasan utama. Tapi Melissa tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Suaminya tampak seperti menyimpan rahasia yang enggan dibagikan. Pernikahan mereka semakin dipenuhi jarak yang sulit dijembatani. Suatu sore, ketika Melissa pulang lebih awal dari butik, dia melihat Arga berbicara dengan seorang wanita di ruang tamu. Rasa penasaran dan hati yang terluka membuatnya diam-diam mengintip dari balik pintu. Wanita itu terlihat cantik dan anggun, berbeda dengan dirinya. Melissa merasakan perih yang menusuk dada. Ketika wanita itu pergi, Arga menatap Melissa sejenak, lalu kembali masuk ke ruang kerjanya tanpa sepatah kata. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Melissa. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Hatinya berkata ada sesuatu yang salah, dan itu menyakitkan. Namun, daripada langsung konfrontasi,
Melissa memilih untuk mencari jawaban dengan cara lain. Pada malam yang dingin, Melissa mengundang Dimas untuk makan malam sederhana di rumahnya. "Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai," katanya dengan suara bergetar. Dimas mengangguk penuh perhatian. Malam itu, Melissa mengungkapkan rasa curiganya tentang Arga. Dia merasa dikhianati dan takut kehilangan suaminya. Dimas mendengarkan dengan sabar dan memberikan nasihat yang membuat Melissa lebih kuat. "Nona, terkadang kita harus menghadapi kenyataan walaupun itu menyakitkan. Tapi jangan pernah lupa, Anda pantas mendapatkan kebahagiaan, apapun yang terjadi." Semangat Melissa sedikit kembali. Ia mulai berani mengumpulkan keberanian untuk menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari, Dimas memberitahu Melissa sesuatu yang mengejutkan. "Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, Nona," kata Dimas dengan wajah serius saat mereka berdua sedang dalam perjalanan pulang dari butik. "Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya tidak bisa diam melihat Nona terus menderita." Melissa menatap sopirnya dengan penuh penasaran. Dimas melanjutkan, "Arga tidak hanya sibuk dengan bisnis, tapi dia juga menyembunyikan sesuatu yang besar dari Nona. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya pernah melihat Arga bertemu dengan seorang wanita yang bukan hanya sekadar teman bisnis." Melissa terdiam, hatinya berdebar kencang. Kecurigaannya selama ini mulai mendapat jawaban yang lebih jelas. Namun, Dimas tetap belum memberitahu siapa wanita itu. Dia hanya berjanji akan membantu Melissa mencari tahu lebih lanjut. Sejak saat itu, hubungan antara Melissa dan Dimas semakin dekat. Mereka berdua berjanji akan menghadapi masalah ini bersama-sama. Melissa merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak sendirian lagi. Namun, di balik ikatan baru yang mulai terjalin, ada bahaya yang mengintai. Melissa belum tahu bahwa rahasia yang akan terungkap nanti akan mengguncang bukan hanya rumah tangganya, tapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Hari-hari setelah pengakuan Dimas terasa bagai badai dalam benak Melissa. Ia terus memutar ulang semua kejadian yang pernah ia alami bersama Arga, mencari-cari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin besar pula keraguan yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat butik sudah tutup dan sepi, Melissa mengirim pesan singkat kepada Dimas, memintanya menjemputnya untuk sebuah pertemuan penting. Ketika Dimas tiba, wajah Melissa tampak tegang, namun penuh tekad. Mereka pun bergegas ke sebuah kafe kecil yang biasa dikunjungi Dimas ketika istirahat. "Dimas, aku ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu. Siapa dia sebenarnya?" tanya Melissa, menatap sopirnya dengan mata penuh harap. Dimas menghela napas panjang. "Aku tak pernah mau mencampuri urusan pribadi Nona, tapi aku melihat Arga memberikan sesuatu kepada wanita itu. Bukan sekadar barang atau uang, tapi sebuah amplop berisi dokumen penting." Mendengar itu, Melissa menggenggam erat tangannya. "Dokumen apa?" "Maaf, aku belum tahu isi dokumen itu. Tapi aku berencana mencari tahu lebih jauh. Aku sudah mulai mengikuti pergerakan Arga beberapa hari terakhir," jawab Dimas. Malam itu, Dimas mengajak Melissa ke sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Di sana, mereka menemukan sebuah gudang yang kerap digunakan untuk pertemuan rahasia. Dari celah pintu, mereka melihat Arga berbicara serius dengan wanita itu, yang ternyata adalah seorang pengacara bernama Laras. "Laras? Kenapa Arga bertemu dengan pengacara?" pikir Melissa dalam hati, semakin bingung. Percakapan mereka tertutup rapat, tapi Melissa berhasil menangkap satu kata kunci. Penyelesaian aset. Setelah pertemuan itu, Melissa merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dimas dan dia pun sepakat untuk terus menggali tanpa menarik perhatian Arga. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika Laras suatu hari mendatangi Melissa secara langsung. "Aku dengar kamu ingin tahu tentang perjanjian yang melibatkan Arga," kata Laras dengan suara dingin saat bertemu di sebuah restoran mewah. Melissa mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Ada kontrak rahasia yang Arga buat sebelum menikahimu. Isinya tentang pembagian aset jika terjadi perceraian," jelas Laras tanpa basa-basi. Melissa terkejut. "Kenapa dia tidak pernah bilang padaku?" Laras tersenyum sinis. "Karena ini untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan. Arga berencana menjual sebagian besar aset keluarga dan memindahkan sebagian besar ke rekening pribadi yang hanya diketahui Laras dan Arga." Dunia Melissa terasa runtuh. Semua cinta dan harapan yang pernah ia miliki seakan berubah menjadi ilusi. Ia merasa dikhianati oleh pria yang selama ini ia percayai. Saat Melissa pulang malam itu, Dimas sudah menunggu.
Mereka duduk bersama, saling menguatkan. Melissa berkata, "Aku harus memilih, Dimas. Apakah aku akan terus bertahan dalam pernikahan yang penuh kebohongan, atau berani memulai hidup baru?" Dimas menatap Melissa dengan lembut. "Keputusan itu ada di tangan Nona. Tapi ingat, hidup itu terlalu berharga untuk dijalani dalam ketakutan dan kesedihan." Malam itu, Melissa memutuskan untuk menghadapi Arga secara langsung. Esoknya, di ruang tamu rumah mereka, Melissa menatap Arga dengan mata yang tidak lagi ragu. "Aku tahu semuanya, Arga, tentang perjanjian rahasia, tentang Laras, tentang pengkhianatanmu," ucap Melissa dengan suara tegas. Arga terkejut, lalu wajahnya berubah dingin. "Melissa, kau tidak tahu apa-apa. Ini semua untuk melindungi keluarga kita." "Tapi tidak ada perlindungan dalam kebohongan, Arga. Aku ingin berpisah. Aku ingin hidupku kembali," balas Melissa dengan tegas. Arga mencoba membujuk, tapi Melissa sudah bulat hati. Ia memilih pergi dari rumah itu, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Hari-hari setelah perpisahan, Melissa dan Dimas semakin dekat. Dimas tidak hanya menjadi sahabat, tapi juga pelindung dan sumber kekuatan baru. Melissa mulai membangun kembali hidupnya, membuka butik kecil yang selama ini hanya menjadi impian. Di balik semua kesedihan, Melissa menemukan harapan baru. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang kekayaan atau status, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan memilih hidup yang pantas ia jalani. Setelah keputusan berat itu, Melissa menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Ada kesedihan yang dalam karena kehilangan sebuah ikatan yang dulu ia yakini suci, tapi juga ada rasa lega dan harapan yang perlahan tumbuh. Ia tahu, memilih jalan sendiri bukanlah hal mudah, tapi itu satu-satunya cara agar hidupnya kembali bermakna. Butiknya, yang dulu hanya sebatas mimpi, kini mulai ia jalankan dengan penuh semangat. Dengan bantuan Dimas, yang selama ini tak pernah meninggalkannya, Melissa perlahan membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Dimas bukan hanya seorang sopir atau sahabat, melainkan sosok yang selalu ada di saat ia butuh pendengar, penyemangat, dan pelindung. "Melissa, kau hebat. Melihat bagaimana kau bisa bangkit dari keterpurukan ini, membuatku semakin yakin bahwa kau pantas mendapatkan kebahagiaan," kata Dimas suatu sore saat mereka sedang membahas desain baju terbaru untuk koleksi butik. Melissa tersenyum. "Terima kasih, Dimas. Kalau bukan karena kau, mungkin aku masih terpuruk dalam kesedihan. Aku bersyukur punya seseorang seperti kau di sisiku." Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas profesional, kini mulai merenggang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dimas, yang selama ini menyembunyikan perasaan, akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya. "Sebenarnya, Melissa, aku sudah lama ingin bilang ini. Aku mencintaimu. Bukan sebagai sopirmu atau temanmu, tapi sebagai seseorang yang ingin selalu berada di dekatmu, melindungimu, dan membuatmu bahagia," ujar Dimas dengan suara lirih namun tulus. Melissa terdiam sesaat, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Selama ini, tanpa sadar, ia juga merasakan hal yang sama. Namun, luka lama masih membayangi dan membuatnya ragu. "Aku juga merasa sesuatu yang sama, Dimas. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar sembuh dan siap membuka hati lagi," jawab Melissa dengan jujur. Dimas mengangguk. "Aku akan menunggu selama kau mau, karena bagiku, yang terpenting adalah kebahagiaanmu." Seiring berjalannya waktu, Melissa dan Dimas semakin dekat. Perlahan, Melissa belajar kembali percaya dan mencintai. Mereka menjalani hari dengan sederhana, penuh kehangatan, dan tawa yang dulu hilang dari hidup Melissa. Sementara itu, kabar mengenai perpisahan Melissa dan Arga mulai menyebar. Banyak yang merasa prihatin, namun Melissa tidak peduli. Ia sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Suatu hari, saat sedang membuka toko, Melissa menerima kunjungan tak terduga dari Arga. Wajahnya tampak berbeda, bukan lagi sosok pria dingin yang dulu ia kenal, melainkan seseorang yang penuh penyesalan. "Melissa, aku datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengucapkan terima kasih," ucap Arga dengan suara pelan. Melissa terkejut. "Terima kasih, untuk apa?" "Aku berterima kasih, karena kau telah membuka mataku tentang arti kejujuran dan cinta yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa aku salah selama ini, dan aku berharap kau bisa menemukan kebahagiaan yang sejati," jawab Arga. Melissa tersenyum kecil. "Terima kasih, Arga. Aku juga berharap yang terbaik untukmu." Setelah pertemuan itu, Melissa merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu yang kelam,
dan siap menyongsong masa depan yang cerah. Beberapa bulan kemudian, butik Melissa menjadi semakin sukses. Banyak pelanggan yang menyukai desain dan kualitas produknya. Kepercayaan diri Melissa tumbuh seiring keberhasilan yang diraih. Di sisi lain, hubungan Melissa dan Dimas semakin kuat. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Dimas mengajak Melissa berjalan di taman kecil dekat rumahnya. "Melissa, aku ingin melangkah lebih jauh bersamamu. Aku ingin kau menjadi bagian hidupku, bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai teman hidup," ujar Dimas, sambil mengeluarkan cincin sederhana namun indah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Melissa. Ia tahu, ini adalah awal baru, yang selama ini ia impikan. "Ya Dimas, aku mau," jawab Melissa dengan suara bergetar, penuh haru. Mereka pun berpelukan, mengukir janji untuk saling mencintai dan mendukung, apapun yang terjadi. Cerita Melissa adalah kisah tentang keberanian untuk melepaskan yang salah demi meraih yang benar. Bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kejujuran, pengorbanan, dan keberanian membuka hati kembali setelah luka. Di balik semua ujian dan air mata, Melissa menemukan cinta yang tulus dan hidup yang penuh arti. Ia membuktikan bahwa dari keruntuhan bisa lahir sebuah keajaiban baru.